Orang yang berhak mengasuh anak, jadi sekalipun dia itu berhak mengasuh anak, itu ada syaratnya. Artinya, sekalipun dia itu berhak mengasuh seorang anak, jadi misalkan ibu cerai dengan suaminya, lalu kemudian si ibu mengasuh anaknya, maka si ibu itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Di sini dijelaskan wa syaraitul hadonati sab'un. Jadi syarat hadonah, syarat ya, hak mengasuh anak itu ada 7. Ahaduha, salah satunya al-aklu. Salah satu dari yang 7 itu al-aklu adalah berakal. Fala hadonata limajnunatin adbaqa jununuha aw taqatta'ah. Jadi yang pertama itu berakal. Fala hadonata limajnunatin. Tidak ada hak asuh anak bagi perempuan gila. Adbaqa jununuha aw taqatta'ah, baik gilanya itu terus menerus atau terputus-putus. Maka seorang ibu tidak punya hak mengasuh anak apabila dia dalam keadaan gila atau terputus-putus. Tetapi fa in qalla jununuha, jika sedikit gilanya itu sedikit, gila dari majnunah itu sedikit. Contohnya sedikit bagaimana? Kayaumin fi sanatin, seperti 1 hari dalam 1 tahun. Jadi ibu yang mengasuh anak, ya, misalkan ibunya cerai dengan suaminya, terus kemudian anaknya diasuh sama ibunya, dan dia itu gila, tetapi gilanya sedikit. Nah, sedikitnya di sini kayaumin fi sanatin, seperti sehari dalam 1 tahun. Nah, bagaimana hukumnya? Lam yabtul haqqul hadonati bidzalika, maka hak asuh anak itu tetap berada pada ibu. Artinya sekalipun dia gila tetapi gilanya sedikit, maka dia masih tetap punya hak asuh anak. Artinya tidak batal hadonahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani al-hurriyatu. Yang kedua, merdeka. Fala hadonata liroki kotin, maka tidak ada hadonah, tidak ada hak asuh anak bagi budak. Rokikoh, budak perempuan. Wa in adinalaha sayyiduha fil hadonah, sekalipun tuannya, majikannya itu mengizini untuk hadonah, untuk mengasuh anak. Sekalipun diizinkan sama majikannya, sama tuannya, itu tetap tidak boleh. Maka syarat yang kedua itu adalah al-hurriyah. Terus wasalisu, syarat yang ketiga ad-dino. Ad-dino adalah agama. Jadi agamanya ini juga menjadi syarat. Maksudnya apa? Fala hadonata li kafirotin ala muslimin. Tidak ada hadona bagi ibu yang kafir tetapi anaknya muslim. Anaknya Islam, ibunya tidak Islam, maka si ibu itu dalam hukum agama itu tidak punya hadona, tidak punya hak asuh anak. Warrabi'u wal khamisu, yang keempat dan yang kelima, al-iffatu wal amanah. Al-iffatu, hati-hati. Hati-hati dari perkara haram. Ini iffah namanya. Wal amanatu, dan amanah, bisa dipercaya. Artinya apa? Fala hadonata li fasikotin. Tidak ada hadonah. Tidak ada hak asuh anak bagi perempuan fasik.
Jadi umpama contoh misalkan ibunya PSK misalkan, maka dia sudah fasikoh, maka dia tidak punya hak untuk mengasuh anak. Artinya tidak ada hak hadonah di sini. Wala yushtaratu fil hadonah, tidak disyaratkan dalam hadonah, di dalam hak asuh anak, tahakkukul adalati, ya, nyata keadilannya, al-batina yang batin, yang samar. Bal bahkan takfi al-adalatu, cukup itu adil, keadilan, ad-dhahiratu yang zahir. Jadi kalau persoalan adil dari seorang pengasuh anak, dari orang yang punya hak asuh anak, itu hanya cukup adil secara zahir saja. Tapi kalau secara batin, secara samar, di dalam hati misalkan, itu tidak disyaratkan. Wasadisu, kemudian yang keenam, ya tinggal satu ya. Ini kan ada 7 tadi. Apa yang keenam? Al-iqamah, bermukim, bertempat tinggal. Fi baladil mumayyisi bi ayyakuna abawahu muqimaini fi baladin wahidin. Fi baladil mumayyizi, di dalam negara anak yang tamyiz. Bi ayyakuna abawahu, dengan hendaknya ada abawahu, apa dua orang tuanya mumayyiz, anak yang tamyiz. Muqimaini adalah bermukim keduanya, fi baladin wahidin, di dalam negara yang satu. Artinya orang yang punya hak asuh anak itu bertempat tinggal satu negara, satu daerah dengan anaknya yang tamyiz. Satu daerah dengan anaknya yang tamyiz. Jadi tidak boleh tinggal jauh. Tidak boleh tinggal jauh. Artinya kalau misalkan ya, umpama anaknya ada di Sumeneb, lalu kemudian orang tuanya tinggal di Jakarta. Nah, ini namanya tidak iqamah. Ini namanya tidak bermukim yang sama, maka ini tidak boleh, tidak masuk kepada syarat. Falau arada ahaduhuma safara hajatin, maka jika berkehendak apa salah satu kedua orang tuanya safara hajatin, dengan perjalanan hajat, kebutuhan. Jadi orang tuanya kan, ini syaratnya kan orang yang mengasuh anak itu kan bermukim. Nah sekarang itu orang tuanya atau orang tua yang mengasuh anaknya, yang punya hak mengasuh anaknya, ini akan melakukan perjalanan hajat, kebutuhan. Contohnya apakah? Hajjin, seperti haji, wa tijaratin, dan berdagang, tawilan kana safaru aw qasiran, perjalanan itu baik ya panjang ataupun pendek, ya maksudnya lama ataupun sebentar. Nah, lalu kemudian anak ini yang mengasuh siapa? Kalau orang tuanya itu punya hajat perjalanan seperti mau melakukan haji. Kanal waladul mumayyizu wa ghairuhu ma'al muqimi minal abawaini. Maka ada apa anak yang tamyiz itu dan selainnya beserta salah satu, beserta kedua orang tuanya yang bermukim. Maka yang mengasuh anaknya itu diserahkan kepada salah satu kedua orang tuanya yang bermukim. Kalau yang mengasuh anak itu mau melakukan perjalanan. Sampai kapan? Hatta ya'udal musafiru minhuma, sehingga ya kembali lagi, artinya yang melakukan perjalanan itu balik lagi ke rumahnya, balik lagi ke daerahnya. Walau arada ahadul abawaini safara naklatin, apabila
salah satu kedua orang tuanya berkehendak untuk pindah rumah misalkan. Fal abu aula minal ummi, maka yang mengasuh anak itu bapaknya lebih utama ketimbang ibu. Fal abu aula minal ummi bihadonatihi fayanzi'uhu minha. Jadi diserahkan kepada bapaknya karena itu lebih utama. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wasyartus sabi'u, syarat yang ketujuh, al-khulwu, adalah sepi. Maksudnya apa? Kosong. Ay khulwu ummil mumayyizi, artinya kosong ibu dari anak yang tamyiz itu min zaujin, dari suami. Jadi yang ketujuh ini, seorang ibu yang mengasuh, yang punya hak asuh anak itu tidak bersuami. Ya. Maksudnya apa ya? Kalau bersuami kan ada kekhawatiran mentelantarkan anak. Jadi takut ibu itu kasih sayangnya itu lebih kepada suaminya sehingga kemudian anaknya tidak begitu terawat. Jadi kira-kira begitu, ini dia khawatirkan begitu. Jadi makanya syarat yang ketujuh, seorang ibu yang punya hak asuh anak, maka syaratnya dia tidak bersuami lagi. Laisa mim maharimit tifli, ya, kecuali suami yang menikahi ibunya itu termasuk dari mahram si anak itu. Nah, ini dikecualikan. Laisa mim maharimit tifli, yang bukan apa zauj mim maharimit tifli, dari mahram-mahramnya anak kecil itu. Ya, kalau mahram dari anak itu, maka ini diperbolehkan. Fa inna kahat syakhsan mim maharimihi, maka apabila seorang ibu itu seorang ibu itu dinikahi oleh seseorang yang merupakan mahram dari anak kecil itu, contohnya siapa? Ka'amit tifli, seperti pamannya anak kecil itu, au ibni ammihi, atau anak laki-lakinya pamannya at-tifli, au ibni akhihi, atau anak laki-lakinya saudaranya at-tifli. Pamannya anak tersebut, anak pamannya anak tersebut, anak saudaranya anak tersebut yang menikahi, ini kan termasuk mahram dari anak itu. Wa radiya kullu minhum bil mumayyizi, dan ridha masing-masing dari mereka pada anak yang tamyiz itu. Bagaimana jika yang menikahi ibu dari anak itu adalah mahram dari anak itu, dan masing-masing dari mereka itu meridhoi anak itu bersama ibunya sebagai hak asuh? Bagaimana hukumnya? Falatas kutu hadonatuha bidzalika, maka hadona, hak asuh anak di sini menjadi tidak gugur dengan sebab tersebut. Artinya dengan sebab ibunya itu dinikahi dengan mahram dari anak tersebut. Fa'in ikhtalla syartum minha, maka jika sepi syarat dari yang tujuh itu, aisab'ati, dari yang tujuh, fil ummi, kepada ibu, saqatat hadonatuha, maka gugur hadonahnya ibu. Artinya jika seorang ibu tidak mampu memenuhi ketujuh syarat ini, maka hadonah dari seorang ibu itu menjadi gugur. Kama taqaddama syarhuhu, sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya, mufassalan, seraya diperinci.